hampir semua tim-tim besar lah nyaris kebutuhannya adalah striker, tapi stok striker yang mumpuni di era sepak bola modern ini sedikit gitu. Kalau misalnya kita balik ke zaman 90-an akhir menuju 2000-an awal lah, itu kan rata-rata pemain nomor 9 murni itu banyak gitu. Terus gara-gara Guardiola ngubah cara bermain ini sehingga stoknya tuh sedikit, Dev, yang graduate dari akademi dengan modal gue sebagai nomor 9 murni. Gue udah yakin siapapun penggantinya pasti gagal. Kenapa gagal? Karena beban berat kan, ngewarisin legasinya Klopp yang superior pada saat itu. Mainnya entertaining banget, didukung publik stadion gitu. Betul. Tiba-tiba datang anak ini dan gila sih. Arne Slot sih salut ya. Yeah. Kayaknya MU salah beli pelatih tuh. Botak Belandanya harusnya yang ini ya, bukan yang kemarin ya, bukan yang Ten Hag ya. Matchweek ke-32 Premier League sudah tersaji di akhir pekan kemarin, tetapi fokus kita di sini adalah ingin membahas siapa yang akan berakhir di posisi 4 besar di akhir musim nanti. Itu yang akan menjadi pembahasan di sini. Di halftime break bersama gue Dev Refli dan gue ditemani lagi oleh Mas Aldo. Udah gue bilang kan, DJ kan? Iya. Buat DJ it's not on my level. Enggak ada. It's not my level. Bang, sorry bang. Tapi emang gue akuin sih Mas. Maksudnya kan kemarin lu sempat bilang tuh di preview kemarin tuh itu yang akan kita bahas di sini juga nanti. Maksudnya ya udahlah, mungkin MU nih saat ini fokusnya udah harus dilepas, harus nggak bisa dijalin bareng dua-duanya, harus ada di dua pasang satu gitu. Dan kayaknya sih terlihat di fokusnya di Eropa League gitu. Tapi sebelum ke sana nih Mas Aldo, kan di Premier League tuh udah masuk ke matchweek ke-32 ya. 32. Dan kemarin pun banyak match-match yang mengubah lah banyak perubahan klasemen ya, hasil-hasil dari match-match kemarin gitu. Dan sebenarnya gue sih pengen masuk ke ini ya, kalau langsung ke Newcastle Man United agak terakhir ya, tuh. Gue tau lah semua dunia menanti itu ya kan ya. Karena tim terbaik dunia baru saja dikalahkan. Cuma ya gak apa-apa deh, kita ngomongin yang lain dulu deh. Iya. Ya kan, City nih kan, Manchester City kita tahu mungkin lu juga ngikutin lah ya. Di musim ini dia betul. Ini juga seru nih bahas City. Terus juga main di kandang kebobolan 2-0 duluan sama Crystal Palace dan di comeback 5-2. Tapi gimana lo ngelihat City Mas Aldo? Gini, yang pertama nih ya, kan yang gue lucu gitu, khususnya di Indonesia ya, netizen gitu, banyak yang ngomong Pep udah saatnya gitu-gitu ya. Itu menurut gue lucu ya. Menurut gue walaupun City tahun ini misalnya tanpa gelar sekalipun, ya menurut gue itu tetap keberhasilan dari seorang Pep ya. Musim ini dia nggak beruntung. Gue juga nggak paham kenapa dia nggak beruntung. Apakah dari sisi permainan sudah mulai terbaca, tapi ya nggak gitu juga. Yang pasti yang gue selalu ikutin soal Pep itu, dia punya ambisi di kepalanya dia soal taktikal ya. Kan dia banyak banget pemain-pemain yang dia cerita, kayak Robben waktu di Munchen katanya jam 2 malam ditelepon Pep cuma mau ngomongin bola gitu kan. Ini orang kan the freak of ini kan, taktikal ya kan. Nah mungkin ini masalah yang dihadapi Pep saat ini. Tapi menurut gue, kalaupun dia tidak berhasil finish di 4 besar gitu, katakanlah posisi terburuknya misalnya di posisi 5 gitu, Pep, menurut gue ya City ini tetap tim besar gitu. Dan dengan kapasitas Pep, gue yakin musim depan dia udah bisa rebound lagi. Ya musim ini memang akan dievaluasi sama dia, ya gue nggak tahu apa yang akan menjadi pembeda City dan Pep musim depan. Khususnya mungkin di tahun ini gue menyoroti sering absennya Kevin De Bruyne ya. Kan kalau kita ngeliat cara berpikir Pep, dia itu sangat freak ya di lini tengah ya, selalu nguasain bola lini tengah gitu pendekatannya. Itu adalah Pep. Nah dengan kehilangan De Bruyne yang cedera, KDB cedera, mungkin ini yang rusak
taktiknya dia, jadi dia coba improve, coba cari. Dan yang gue juga melihat dari permainan City akhir-akhir ini, Pep ini seperti sedang mencoba ya, dia akan coba taktikal barunya dia gitu. Dan ya seperti yang sebelumnya, Pep selalu berhasil menemukan cara untuk menang gitu. Dan cara menangnya Pep beda sama pelatih-pelatih lain ya, dia menang dengan mendominasi gitu. Dengan mendominasi baru Pep mau ngomong kalau gue menang gitu. Kalau gue menang yang menang biasa aja itu bukan gue gitu. Iya. Ya sebenarnya orang juga banyak lupa bahwa 6 sampai mungkin bisa dibilang 10 tahun terakhir lah. 6 tahun terakhir 6 maksudnya dari 7 tahun terakhir 6 kali juara kan satu Liverpool. Satu sekali. Itu kan maksudnya prestasi yang luar biasa loh dari Iya, Pep Guardiola. iya. Baru kali ini memang lumayan tergoncang tuh karena yang faktor yang tadi lu sebut. Ya. Kevin De Bruyne cedera, terus juga banyak pemain-pemain seniornya juga mungkin udah mungkin udah cukup jenuh lah Betul. bertahun-tahun udah juara nih men gitu maksudnya. Dan tim-tim Liga Inggris juga coba ini kan, coba adaptasi sama strateginya Pep ya. Jadi mungkin secara pertemuan udah disering dikalahin ya, akhirnya mereka improve gitu. Ya itu sih Dev. Terus kalau gue penasaran sama ini kan baru kali ini mungkin kita cukup dalam ngobrol tentang Premier League Mas Aldo. Pendapat lu tentang Arsenal? Wah, ini kan Arsenal beberapa musim terakhir banyak yang menyuarakan lah. Datangin striker gitu. Kalau menurut lu Arsenal nih udah di bawah Arteta ya, khususnya maksudnya sampai di titik ini gimana menurut lu? Ini terutama di musim ini ya, ketika dia punya kesempatan untuk mendekatkan jarak dia untuk Liverpool. Betul. Ya salah satunya di match kemarin di hari pekan. Iya, betul. Jadi hilang poin. Ya, memang Arsenal kan selalu gitu ya trennya ya, setelah di akhir-akhir dia nafasnya habis lah gitu. Kalau tadi ngomongin yang lu mention soal striker Dev, gue setuju. Memang Arsenal ini butuh striker ya untuk bisa convert cara bermain dia yang sudah cukup progresif nyerang gitu. Arteta ini kan, Arteta juga bisa dibilang cukup banyak terpengaruh sama Guardiola ya, cara melatihnya, pendekatannya, juga dia sebagai midfielder waktu jadi pemain. Memang butuh striker yang pembunuh gitu. Tapi kan stok di market sekarang nggak banyak Dev. Betul. Itu masalahnya loh. Hampir semua tim-tim besar lah nyaris kebutuhannya adalah striker, tapi stok striker yang mumpuni di era sepak bola modern ini sedikit gitu. Kalau misalnya kita balik ke zaman 90-an akhir menuju 2000-an awal lah, itu kan rata-rata pemain nomor 9 murni itu banyak gitu. Melimpah ya. Banyak banget kan, lu bisa namain orang, bahkan masih banyak tim yang pasang 2 striker murni gitu. Betul. Terus gara-gara Guardiola ngubah cara bermain ini, sehingga stoknya tuh sedikit Dev, yang graduate dari akademi dengan modal gua sebagai nomor 9 murni. Paling you name it, hari ini paling siapa? Haaland paling yang muda kan. Haaland yang muda ya. Even Mbappe aja lu nggak bisa katakan dia 9 murni kan. Dia memang white player kan semuanya. Dia. Nah, itu yang bikin tim-tim ini sekarang susah dapat striker, termasuk Arsenal, apalagi cara bermainnya yang kayak gini, nyerang progresif gitu. Kalau lu cuman bisa main cuman nggak bisa terlibat dalam proses build up, nggak akan akan ada klub yang hire lo gitu. Karena lo misalnya murni finisher, lo nunggu bola, sementara sepak bola modern maksa semua terlibat tim play dari bawah gitu. Betul. Saat bertahan juga dipaksa ke bawah. Nah itu stok pemain kayak gitu tuh yang nggak ada gitu. Nah itu yang membuat dinamika sepak bola tuh berubah gitu. Nah korbannya tuh udah banyak dari zamannya Pep lah. Luca Toni pernah ngomong kan, gara-gara lo Pep gue nggak dapet klub. Itu tuh udah pernah terjadi dulu gitu deh. Dan sekarang kita lagi ngeliatin, kita lagi nikmatin hasil revolusi sepak bolanya Pep Guardiola gitu. Dengan false nine yang kayak gini, jadi striker harus terlibat. Nah memang itu PR. Kayak ya di Liga Inggris siapa tim-tim yang nggak ada nomor 9 murni, ya, termasuk United lah. Dia udah coba ambil 2 pemain muda kan, yang katanya oke gitu. Ya Zirkzee sama Højlund, tapi nyatanya nggak berhasil kan. Ya, belum berhasil ya. Ya maksudnya mau dibilang serba salah juga, tapi kita melihat lagi stok di market nggak banyak, lagi tipis gitu. Nggak banyak. Dan adapun striker yang benar-benar mungkin ya bisa dikatakan cocok untuk klasifikasi menjadi striker di Arsenal, di sistemnya Arteta, harganya
harganya nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal. Sementara kan kita tahu lah, maksudnya Arsenal baru berapa musim terakhir ini aja jor-joran untuk mengeluarkan duit buat belanja pemain kan. Tuh. Kan waktu yang beberapa tahun lalu ya sempat nafsu sama Vlahovic kan Arsenal kan, cuma kan gagal juga. Memang nggak gampang dapetin striker, apalagi gini Dev, ini juga yang penting nih. Apalagi udah banyak klub yang nggak mau transfer hari ini buat musim ini gitu. Pikirannya kan Musim depan gitu. Udah harus bisa pikirnya panjang lah dalam strategi transfer. Tapi menurut lu Arsenal di titik ini udah oke lah ya. Oh ini udah prestasi cuy. Prestasi ya? Ini udah prestasi ya, post Wenger era inilah gue bilang Arsenal yang ya. Jadi gue kalau lagi main ke Emirates Stadium itu nonton MU lawan Arsenal tuh deg-degan tuh ya, baru beberapa tahun terakhir ini lagi ya kan. Ya, lu inget gak Jelings kan joget-joget ya kan. Iya itu padahal MU-nya katro kan bisa dibilang kan. Tapi Oh iya benar sih. melawat ke Emirates gak pernah khawatir ya. Baru Baru sekarang ini wah emang gokil berarti ini emang ya. Ini progres gitu buat fans Arsenal. Ya lu syukurin aja ini prosesnya. Tapi musim depan sih kayaknya udah lawannya. Oke. Nih lu sebagai udah tahu lah ya, maksud dari apa namanya penyampaian kalau Mas Aldo nih fans dari Manchester United nih. Iya. Ngeliat Liverpool juara nanti dan Ya Liverpool kan juara 20 berarti tahun ini kan. 20, Sama kan. Iya. Ya kan. Jadi gue nggak bisa ngomong gue tim terbesar di Premier League lagi kalau dia juara karena udah imbang kan. Ini sebenarnya yang gue harus kehilangan predikat itu. Iya. Tapi ya mau ngomong apa Dev? Kalau ada transisi waktu Klopp itu mundur ya kan gak bakal gampang kan gantiin pelatih yang karakternya kayak gitu ya kan. Betul. Terus Klopp itu bukan cuman di lapangan tapi di luar lapangan juga karismanya ya kan. Iya. Itu kan dia sehebat itu gitu. Diganti sama siapa ini? Iya, Menir Arne Slot. Datang tahu-tahu kayak gitu. Nah, inilah proses transisi yang gue bisa bilang 1001 lah Dev. Gue udah prediksi sebenarnya Liverpool akan gagal musim ini, tapi Arne Slot datang ngasih pendekatan yang kayak gini dan surprisingly itu langsung sukses gitu. Lo lihat United kan waktu ditinggal Fergie kan, waktu dia nunjuk Moyes, semua orang udah prediksi nih orang pasti gagal gitu. Ya kan, semua orang prediksi pasti gagal dan bener gagal. Iya. Sama juga waktu Klopp kan udah bangun fundamen yang cukup lama kan di Liverpool. Dia cabut dengan alasan yang pribadi. Gue udah yakin siapapun penggantinya pasti gagal. Kenapa gagal? Karena beban berat kan, ngewarisin legasinya Klopp yang superior pada saat itu. Mainnya entertaining banget, didukung publik stadion gitu. Betul. Tiba-tiba datang anak ini dan Anaknya. gila sih. Arne Slot sih salut juga. Ya. Kayaknya Emi salah beli pelatih tuh. Botak Belandanya harusnya yang ini ya, bukan yang kemarin ya, bukan yang Ten Hag ya. Ya berarti ya maksudnya udah ikhlas lah ya. Ya gue ikhlas ya. Karena Liverpool 2 match lagi nih dia baru bisa juara nih. Ya, udah bisa ya. mengannounce juara Premier League. 6 poin ya, cukup ya buat Liverpool ya. Ya tapi menurut gue udah selesai. Liga Inggris sudah selesai. Iya sih. Selamat buat The Capitals. Gila lu. Emang tipikal fans MU banget nih kalau bilang ngefans lagi. Gila ya. Musim depan kita kompetisi lagi ya, The Capitals ya. Nah sekarang nih, tapi sebelum masuk ke MU, gue mau nanya sama lu nih. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 14 14 iya oke. Identik tuh ya. Identik sekali. Identik ya. Ya kita sebagai tapi gue tetap setia di jalur iblis ya. Betul. Gue tidak akan berpaling dari jalur iblis merah selamanya Dev. Iya memang fans bola memang sudah sama. Iya kita akan compete musim depan. Tapi yang menarik Mas Aldo dari perbincangan lu sama gua di episode yang lalu sama mungkin ada Bang DJ juga. Ada DJ. Lu bilang bahwa ya mungkin ini memang udah saatnya karena kan udah sisa 6 match juga, 6 pertandingan juga. Ya mau nggak mau emang harus ada yang dilepas nih. Dan kayaknya beberapa tim yang masih bermain di 2 kompetisi melakukan itu nih. Salah satunya mungkin MU dan lu bilang juga kan kemarin kalau ya mau nggak mau harus cari yang lebih menguntungkan lah yang harus diperjuangkan di liga kan kita udah tahu.
jarak dari bawah sampai posisi MU sekarang udah cukup jauh dan Cukup jauh. cukup aman nih kasarnya. Aman lah. Dia mau nggak mau harus kejar yang satunya lagi nih untuk bisa dijuara biar musim depan bisa main kan di Betul. Liga Champions. So, ya, ini sebenarnya pertarungan besarnya buat Amorim ya menurut gue. Memang Amorim ini pelatih pertama yang ditunjuk langsung sama Ineos gitu. Tapi ini Manchester United, bro. Ini Manchester United kawan. Jadi tidak akan ada pelatih yang aman di MU sampai kapanpun gitu. Nah paling make sense adalah untuk Amorim buat ngamanin dia di pelatihan MU itu dengan menjuarai Europa League. Europa League, Itu betul. doang tinggal. Karena lu mau ngomong apapun deh di Premier League tuh lu udah mungkin yang terburuk. Ini adalah musim terburuk MU gitu sebagai sebuah tim. Dia juga udah bilang mungkin. Dia udah bilang gitu juga, dia udah ngakuin gitu. Dan secara personal kan si Sir Jim Ratcliffe kan pernah ngomong sama Gary Neville kan, dia bilang gue suka pelatih ini gitu. Nah sesuka-sukanya owner sama lo nih sebagai pelatih MU, tempat lo nggak akan aman. Betul, Karena betul, ini betul. Manchester United lagi-lagi gue ngomong tekanan dari luar tuh sangat tinggi dan banyak banget pelatih yang mau duduk di posisi yang lo dudukin gitu. Ini gue pesan gue buat Ruben Amorim. Makanya udah mulai sekarang lo coba fokus ke European League. Dengan apa? Dengan cadangin pemain-pemain terbaik yang saat ini MU punya gitu. Kayak kemarin lo lihat kan Fernandes pas timnya udah kalah, frustasinya sekayak gimana gitu. Nah, lo harus jaga mental ini. Lo harus Amorim harus punya keberanian buat mengubah posisi yang disadvantage ini menjadi advantage sehingga lo main ke di Old Trafford nanti pas ngejamur Young lo bisa ngasih statement gitu. Itu yang penting sih. Itu penting banget buat Amorim. Karena Liga Inggris sudah lupain gitu. Itu deh. Ya memang sebuah petua optimisme dari fans MU ya memang. Betul itu. Oke, kan itulah ya yang maksudnya yang lu ekspresi lu ketika apa namanya? Hasil dari Newcastle semalam lah ya. Iya, merunduk lagi kita. Hari ini kita merunduk lagi ya. Teman-teman iblis ya kita tetap setia, tetap loyal, tapi tetap merunduk ya karena hasil ya. Seru sekali ada fans MU di samping saya. Oke Mas Aldo, kan ini di match week ke-32 ini masih ada sisa satu pertandingan lagi antara Bournemouth sama Fulham. Tapi ya kalau Bournemouth sama Fulham sih kan rankingnya ada di yang nggak terlalu terbang ya. Betul, apalagi ini mainnya di apa namanya di Bournemouth lah. Fulham pun kalau misalkan berhasil menang ya nggak bisa menyalip ke yang atas juga sih sebenarnya, tetap di situ gitu walaupun menang. Nah, ini posisi sekarang kalau gue lihat posisi 3 sampai posisi 7 bahkan nih. Mas Aldo cukup sengit nih. Dari posisi 3 sampai posisi 7 hanya berbeda 54 ke 57 berarti 3 poin. Ya. Nah, ini cukup ketat nih. Kalau menurut lu yang berhasil finish sampai di 5 besar deh. 5 besar ya. Gue sederhanain deh. Pertama ke 4 besar. Gue ngerasa anginnya tuh lagi ke The Magpies. Gue yakin kalau nggak salah dia ada advantage satu pertandingan juga. Gue yakin Newcastle bisa seal satu posisi di top 4. Ya bisa peringkat 4 maupun peringkat 3 ya. Intinya dia bisa seal. Karena kenapa? Anginnya lagi ke dia. Habis juara kemarin. Terutama habis juara itu nambah booster banget. Wah, gila kan. Iya. Terus dia bantai MU lagi ya kan. Bantai tim terbaik dunia malam ini ya kan. Gimana motivasinya nggak boleh berlipat. Ya. Jadi dia dapat suntikan yang luar biasa. Nah, bentar, tim terbaik dunia. Iya dong. Kapan? Oh, waktu itu. Harus dipertegas kapan dong? Iya. Ya, apalagi dia habis kebantai United ya. Iya. Jadi gini tim bener-bener sedang lagi dapat momentum gitu. Habis juara, yang juaranya ini sejarah setelah sekian lama gitu. Ya kan? Iya lama Dan banget tuh. malam ini juga dia kan ngalahin MU itu sejarah kan. Pertama kali sejak 1931 dia double di league. Artinya menang di kandang, menang di tandang. Baru musim ini. Sejak 1931. Jadi secara historical ini malam yang sangat mereka lagi rayakan gitu. Cuma gue cuma pesan sama The Magpies sama Newcastle, jangan terlalu ke bawah angin lah. Gitu. Tapi memang angin memang lagi di arah mereka. Bener. Iya. Gitu kan. Terus suntikan jadi kita ngeliat klubnya secara finansial juga sehat hari ini gitu. Jadi benar-benar gue yakin, ya mungkin gue bisa salah tapi gue yakin
90% The Magpies akan mengunci posisi di 4 besar. Either posisi 3 atau posisi 4. Kenapa gue juga yakin? Karena di sebelahnya nih, di atas dia Nottingham Forest, justru anginnya lagi melemah nih, 2 kali kalah beruntun ya. Malah betul Karena kan semalam juga kalah ya Iya, semalam juga kalah. Jadi ini yang kayaknya bakal ngubah. Nah, gue prediksi either City atau di bawah City tuh ada Chelsea kalau nggak salah ya. Udah lupain lah, gue juga. Ya Chelsea nggak mungkin. Salah satu dari yang menurut gue juga paling berpotensi mungkin City bisa nyodok ke posisi 4 ya kalau dia konsisten di sisa laga akhir. Jadi menurut gue 1-2 itu udah nggak berubah, di 3-4 itu bisa Newcastle, dan satu lagi tim yang nemenin dia ya bisa Forest, bisa City, bisa mungkin ada kejutan mungkin, tapi gue rasa untuk Newcastle gue yakin banget sih dia akan kunci 4 besar. Aston Villa. Nah ini mungkin juga bisa nyodok Villa. Villa juga bisa nyodok. Cuma Villa kan punya konsentrasi beda terbagi ya. Villa ada konsentrasi juga di Champions League gitu yang ngebuat Unai Emery mikir lah, calculate juga. Iya sih. Ini tim-tim yang tadi lu sebut itu yang masuk ke 4 atau 5 lah. Itu tim-tim yang notabene di keadaan yang sekarang itu konsentrasinya tuh udah nggak terbagi kayak Aston Villa atau kalau Arsenal udah jauh lah, udah lumayan susah untuk kesusul tuh kalau Arsenal. Iya sih, aman juga sih. Posisi 3-4 lah dia masih relatif berubah. Dan kalau misalnya tadi Newcastle udah ambil 1, ya ada 1 posisi lagi yang bisa. Dan lu kebayang nggak kalau City juga nggak masuk, misalnya ya posisinya kayak sekarang kan Liverpool, Arsenal, Forest, Newcastle gitu kan ya. Kalau itu bisa terus sampai akhir musim, lu kebayang nggak ada beberapa tim dari Inggris yang nggak main di Champions League, dan tim sekaliber itu. Iya kan? Itu makanya kan di setelah kemarin menangnya Arsenal sama Real Madrid kan, musim ini Premier League dapat slot jadi 5 tuh untuk ke Champions League. Makanya ini cukup menarik dan kesempatan kan bagi tim-tim kayak Newcastle, Aston Villa yang tiba-tiba nih beberapa match terakhir jadi ngegas banget nih. Gitu. Nah, sedikit aja kan nanti di tengah pekan Mas Aldo ada pertandingan di Champions League ya. Champions League, Europa League dan juga Conference League. Cuman paling yang mau gua bahas di sini itu, bisa nggak Real Madrid comeback ke Arsenal? Kalau udah tanya bisa atau enggak, bisa. Syaratnya adalah gol cepat, ya kan? Dia harus cari gol cepat gitu. Kenapa gol cepat? Yang pertama mental gitu, yang kedua opportunity gitu. Menurut gue bisa. Tapi apakah Arsenal akan se-clumsy itu? Akan melepas gitu ya kan? Itu juga nggak mungkin gitu. Nah, ini PR buat Arteta dari sisi pendekatan. Kalau dia pilih main defense, potensinya malah gede untuk di comeback Madrid menurut gue ya. Which is yang kita tahu Arteta sangat jarang untuk menerapkan sistem permainan bertahan. Betul. Kalau lu defense justru lu akan keteteran. Nah, ini adalah peluang buat Arteta. Kan Madrid udah pasti 90% dia akan main kebuka kan. Betul, karena udah pasti itu. Dia akan main kebuka. Mungkin 4 pemain utama di depan dia yang gua prediksi Vini, Mbappe, Bellingham sama Rodri itu akan fokus ke depan tuh ya kan. Itu akan fokus ke depan. Jadi lu punya ya mungkin pendekatan Madrid jadi 4-2-4 kan. 2 orang di tengah yang fokus jaga lapangan tengah, sementara 4 orang ini fokusnya ke depan kan. Vini, Mbappe, Bellingham sama Rodrigo. Nah, Arsenal kalau dia mau ngajak main Madrid ya di tengah. Jadi dia tumpuk pemain di tengah, mungkin pendekatan bertempur di tengah. Yang Madridnya kan kelelahan, karena gue yakin Bellingham akan didorong agak maju, dijaganya kayak second striker di belakang Mbappe. Oke. Menarik itu yang paling gue tunggu juga. Dia ketemu, kalau yang lolos ketemu antara PSG Aston Villa. Itu menarik sekali sih. Bayern bisa membalikkan keadaan di Giuseppe Meazza? Gila sih nih. Emang tipis loh 2-1. Gak ada gol tandang juga. Gak ada gol tandang, kan? Cukup 1-0 perpanjangan waktu kan, berarti kan. Ya ada bisa, tapi Inter juga lagi solid sih. Solid sih. Gue juga kaget sih ini tim jadi kayak gini. Jadi 50-50 lah ini. 50-50. Ya kecenderungannya lebih ke Inter ya karena dia main di kandang. Betul. Cuma Bayern bisa nyodok. Oke. Berarti MU untuk lolos ke semifinal Europa League udah pede nanti nih berarti di malam Jumat. Ya udah pasti lah.
Udah pasti lah. Is that even question? It's not even a question. Enggak bro. Oke, gue yakin sih Emi bisa lah. Optimisme inilah yang Iya. nggak pernah keluar dari yang menemani saya pandit-pandit lain sebelumnya ya, gitu. iya. Is that even a question? Gitu Iya. ya. Gue yakin sih kalau lawan Lyon bisa, Emi bisa menang Oke. di Old Trafford nanti. Ya di Old Trafford saya mikir. Ya di luar masalah eksternal United, gue yakin dia masih bisa menang. Dave. Oke, mungkin yang mau gue bahas segitu dulu Mas Aldo, untuk kan biasanya emang halftime break nih ngebahasnya dominannya memang Premier League, cuman Iya. kalau di tengah pekan nanti ada match-match kayak Liga Champions atau Europa League, kita juga ngebahas gitu. Dan cukup ya, gue rasa Cukup. untuk pembahasan di halftime break kali ini. So kalau kalian punya opini atau pendapat tentang preview kalian terutama di Liga Champions, Ya. bisa nggak nih Real Madrid atau fans-fans Arsenal gimana? Gue rasa sih udah dari tadi yang pada kerja, yang berangkat kerja atau yang pergi ke sekolah udah mulai deg-degan ya. Udah mulai takut Tuh, ya. udah mulai takut kalau nanti di semifinal klubnya nggak jadi Gak jadi lolos ke semifinal. Jangan kecil hati ya. Iya. Oke, thank you Mas Thank Aldo you so much, Dan. untuk halftime break kali ini. Ngobrol-ngobrol. Gue rasa cukup sampai di sini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye guys, thank you. Ciao.